Yang kelas 2 ada yang tidak hadir? Ada. Ada siapa yang tidak hadir? Kevin. Ya, ada Kevin. Siapa lagi? Ya. Ternyata yang tidak hadir banyak juga hari ini ya. Yang kelas 3 bagaimana? Ada yang tidak hadir? Tidak, alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pelajaran seperti biasanya kita berdoa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini kelas 2 akan belajar matematika, yaitu mengenai materi pecahan. Dan untuk kelas 3 kita akan belajar mengenai kata tanya. Tetapi Ibu dulu menjelaskan pelajaran dari kelas 2. Baru nanti kita ke kelas 3. Jadi nanti kelas 2 setelah kita selesai belajar mengenai pecahan, Ibu harap nanti anak-anak Ibu semua bisa menuliskan bagaimana menuliskan pecahan 1/2 dari gambar yang nanti Ibu sediakan, dan juga nanti sudah bisa menentukan pecahan 1/2 dari bentuk gambar yang Ibu sediakan. Sedangkan untuk kelas 3 nanti, setelah kita belajar mengenai kata tanya, Ibu harap semuanya anak kelas 3 mampu menuliskan fungsi dari kata tanya. Nanti menjelaskan apa saja itu kata tanya. Dan Ibu harap juga nanti setelah kita belajar, kelas 3 itu dapat menuliskan contoh dari kata tanya. Ya, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan pelajaran kelas 2. Ibu harap nanti kelas 3 silakan mendengarkan, tidak ada yang ikut. Seperti biasanya ya. Baik, untuk kelas 2, coba semuanya perhatikan ke depan. Perhatikan gambar yang Ibu buat. Ini ada gambar. Ini adalah gambar kue. Kuenya satu. Jika nanti kue yang ini kita bagi 2, nanti ini akan menjadi seperti ini. Ini kalau kita bagi 2. Jadi kalau kue ini nanti kita bagi 2, ini akan seperti ini. Maka kalau bulan seperti ini, maka ini disebut dengan 1/2. Kenapa 1/2? Coba perhatikan. Ibu contohkan ini. Jika satu kue dibagi 2 orang, itu menjadi 1 dibagi 2. Karena satu kue itu kita bagi 2 orang. Contohnya ini yang 2 orang. Ada satu kue. Dia kasih kuenya untuk kawannya. Jadi nanti kuenya yang 1 itu sudah dibagi menjadi 2. Maka itu kita tulis menjadi 1/2. 1/2. Ada lagi, ada. Contohnya ini kotak. Coba perhatikan kotak yang ini. Kotak yang ini adalah kotaknya ada 1. Kalau kotak yang 1 ini kita bagi 2. Kita bagi 2, kita warnai 1. Maka nanti kotak ini disebut dengan 1/2. Jadi kalau ada 1, kita bagi 2 menjadi 1/2. Kalau ada 1, kita bagi 3. Coba perhatikan. Ini perhatikan, ada 1 kotak. Ini 1 kotak. Kita bagi 3. 1, 2, 3. Ini kan 1, 2, 3. Jadi ada 1 kotak dibagi 3. Maka ini nanti ditulis menjadi 1/3. Paham atau tidak? Paham. Kalau ada 1 mangga, kita bagi 4. Jadi apa dia? 1/4. Iya, pintar. Kalau ada 1 mangga kita bagi 4 menjadi 1/4. Ada bolu, ada kue bolu. 1 kue bolu kita bagi 5 orang, maka dia menjadi 1/5. Ya, 1/5. Paham atau
Nanti Ibu akan menjelaskan ke kelas di 3. Tidak ada suara, tidak ada yang ribut. Silakan dikerjakan. Bagi ya soalnya. Silakan dikerjakan. Ya, selanjutnya kita belajar kelas 3. Kelas 3 hari ini kita akan membahas mengenai kata tanya. Kata tanya. Apa itu kata tanya? Ibu contohkan. Si Arhan tidak masuk sekolah. Datang si Apian. Besoknya si Arhan datang, si Apian bertanya, Apian, mengapa kamu tidak datang sekolah? Itu disebut dengan kata tanya, karena dia di situ sudah bertanya, mengapa si Apian tidak datang sekolah? Kata tanya itu biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Jika ada kata tanya, itu akan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh. Mengapa Arhan Al-Apian, mengapa kamu tidak datang sekolah? Ada tanda tanya di akhir kalimat. Itu disebut dengan kata tanya. Jadi kata tanya itu ada 6 dan fungsinya juga ada. Kata tanya pertama yaitu apakah. Apakah? Yang kedua, bagaimana? Yang ketiga, kenapa? Keempat, siapa? Kelima, kapan? Yang keenam, di mana? Jadi dari kata tanya ini semuanya memiliki fungsi atau kegunaan. Kalau fungsi dari apakah, ini fungsinya yaitu berfungsi menanyakan sesuatu. Fungsi dari apakah, fungsinya yaitu menanyakan sesuatu. Kalau dia bagaimana, itu berfungsi menanyakan cara. Ini fungsinya menanyakan cara. Sedangkan kata tanya yang ketiga, kenapa? Kalau kenapa, itu fungsinya menanyakan sebab. Menanyakan sebab dan alasan. Sedangkan fungsi dari kata tanya siapa, ini fungsinya menanyakan pelaku. Yang kelima, kapan. Kalau kapan itu fungsinya menanyakan waktu terjadi sesuatu. Kata tanya yang keenam itu di mana? Di mana itu fungsinya menanyakan tempat. Jadi ini disebut dengan kata tanya. Kata tanya itu ada 6. Ada apakah, bagaimana, kenapa, siapa, kapan, dan di mana. Kalau apakah fungsinya? Ini fungsinya menanyakan sesuatu. Apakah kamu bisa melakukannya? Yang diakhiri dengan tanda tanya. Karena sebuah kata tanya itu pasti diakhiri dengan tanda tanya. Apakah kamu bisa melakukannya? Yang kedua ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana itu fungsinya menanyakan cara. Seperti yang ibu sebutkan tadi, ada si Nadine melukis sebuah lukisan yang sangat indah. Datang si Abi bertanya,
cara. Saya melakukannya dengan cara seperti ini. Itu adalah fungsi dari kata tanya bagaimana. Yang ketiga yaitu kata tanya kenapa. Kata tanya kenapa itu berfungsi menanyakan sebab dan alasan. Contohnya, si Apian dengan si Arhan berkelahi. Datang kawan yang di belakang. Arhan, Apian, kenapa kalian berdua selalu berkelahi? Itu akan menimbulkan jawaban yaitu sebab dan alasan. Yang keempat, kata tanya siapa? Apa ini fungsinya? Menanyakan pelaku. Contohnya, ada seseorang yang kehilangan barang. Datang yang bertanya, siapa yang mencurinya? Itu yaitu fungsi dari kata tanya siapa? Menanyakan pelaku. Yang kelima, kata tanya kapan. Kalau dia kata tanya kapan, itu fungsinya menanyakan waktu terjadi sesuatu. Datang yang ini, hei kawan, di sana ada yang terjadi kecelakaan, ada yang terjadi di sana. Kapan kejadiannya? Kapan kecelakaannya terjadi? Itu fungsi dari kata tanya. Nanti dia akan menanyakan atau mengatakan waktu terjadinya tadi pukul 10 pagi. Terjadinya yaitu pas di jam 11 pagi. Itu adalah fungsi dari kata tanya kapan. Yang keenam yaitu kata tanya di mana. Kalau kata tanya di mana, itu fungsinya menanyakan tempat. Contoh, dia pergi jalan-jalan. Datang si kawannya bertanya, kemarin saya melihat tempat jalan-jalanmu sangat indah, sangat cantik. Di mana tempatnya? Di mana letaknya? Itu kedua fungsi dari kata tanya di mana. Itu akan menanyakan tempat. Atau ada kecelakaan. Tadi pagi ada kecelakaan. Di mana tempatnya? Di mana kejadiannya? Itu adalah menunjukkan tempat. Paham atau tidak? Paham. Coba sebutkan contoh dari kata tanya bagaimana. Ada yang bisa? Kata tanya bagaimana menanyakan cara. Ya, silakan. Bagaimana kamu? Ya, bagaimana kamu bisa jatuh, kata siswi. Itu adalah contoh dari kata tanya bagaimana. Berarti sudah paham semua? Iya. Baik, Ibu akan membagikan tugas. Silakan nanti dikerjakan. Nah, ini Ibu akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kelas 2, yaitu yang disebut dengan 1/2 jika ada yaitu satu buah barang kita bagi kepada 2 orang, maka itu akan kita tulis menjadi 1/2. Atau ada 1 buah kue kita bagi 3, itu akan ditulis menjadi 1/3. Kalau dia kesimpulan dari kelas 3 yaitu bahwa fungsi dari kata tanya apakah yaitu berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalau dia fungsi dari kata tanya siapa apa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku. Kalau dia fungsi dari kata tanya di mana? Fungsi untuk menanyakan tempat. Kalau dia fungsi dari kata tanya kapan? Yaitu menanyakan waktu terjadi sesuatu. Kalau fungsi dari kata tanya kenapa, itu menanyakan sebab dan alasan. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita menutup pelajaran kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.